Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek tentang analisis sentimen untuk memenuhi mata kuliah UAS mata kuliah NLP Natural Language Process dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Bapak Ananto Tri Sasongko MSc. Di sini judul proyek saya yaitu tentang scraping data ulasan analisis sentimen pada aplikasi Shopify melalui Google Play Store dengan algoritma yang digunakan itu Knife Bayes. Ini Shopify merupakan salah satu layanan dompet digital yang populer di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran, belanja online, kemudian pembelian pulsa, pembayaran tagihan, hingga transfer uang dengan mudah dan cepat. Sebagai bagian dari ekosistem e-commerce Shopee, Shopify memegang peranan penting dalam mendukung pengalaman pengguna, baik untuk belanja daring maupun secara transaksi offline. Seiring dengan meningkatnya popularitas Shopify, ulasan dari pengguna di platform seperti Google Play Store menjadi sumber data penting yang mencerminkan pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap layanan ini. Ulasan tersebut dapat berisi sentimen positif, negatif, maupun netral yang dapat memberikan wawasan bagi pengembang aplikasi untuk memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Analisis sentimen pada ulasan Shopify di Google Play Store dilakukan untuk mengkategorikan opini dari pengguna berdasarkan sentimen yang terkandung di dalamnya. Proses ini menggunakan teknik scraping data, yaitu metode pengumpulan data dari situs web secara otomatis untuk mengumpulkan ulasan aplikasi dari Google Play Store. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan algoritma Littman-Knife Bayes, sebuah metode pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang sederhana, namun efektif untuk tugas klasifikasi teks. Knife Bayes dipilih karena kemampuannya dalam menangani data teks dengan jumlah fitur yang besar, seperti ulasan pengguna yang memiliki keragaman kata dan juga frase. Dengan algoritma ini, ulasan dikategorikan menjadi tiga kelas utama, yaitu sentimen positif, negatif, ataupun netral. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi tim pengembang Shopify untuk meningkatkan fitur dan pengalaman pengguna, sekaligus membantu para peneliti memahami persepsi masyarakat terhadap layanan dompet digital. Proyek ini tidak hanya penting untuk pengembangan aplikasi, tetapi juga menjadi studi kasus yang relevan dalam bidang analisis data, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan juga pembelajaran mesin. Untuk tahapan proyeknya, yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data itu dimulai dari sumber data. Sumber data sendiri dari ulasan Shopify diambil melalui proses scraping data dari Google Play Store. Scraping ini dilakukan dengan menggunakan library dari Python untuk mengumpulkan komentar pengguna beserta informasi tambahan seperti rating dan tanggal ulasan. Untuk ratingnya itu dari rating 1 sampai dengan rating 5. Yang kedua itu pra pemrosesan data. Yang pertama itu pra pemrosesan data yang pertama itu tokenisasi, di mana tokenisasi ini adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut token, seperti kata ataupun frase. Langkah ini memudahkan model untuk menganalisis teks pada tingkat kata. Sebagai contoh, ini hasil output dari scraping data yang di Google Colab. Ada 4 kalimat, di antaranya bintang 1 pun gak pantas buat aplikasi ini, cukup membantu dalam berbagai proses transaksi, salah satu aplikasi terbaik untuk transaksi.
katanya bunga 0,07%, nyatanya bunga 5%. Buruk sekali memang sih bebas biaya admin. Nah, skornya itu ada yang negatif, positif, kemudian netral. Untuk teks clean-nya yang beda itu dari katanya bunga 0,07%. Nah, sedangkan di teks clean-nya itu tidak ada 0,07%-nya, jadi dihilangin. Kemudian pada teks stop word-nya katanya bunga diubah menjadi bunga-bunga mendingan. Nah, untuk teks tokennya itu dipisah satu-satu. Bunga, mendi, ubah, mending, aja, ntar. Nah, jadi untuk tag clean itu menghilangkan atau membuat simple dari kata mentahnya. Kemudian ada juga dari cukup membantu dalam berbagai proses transaksi. Di tag clean-nya tidak ada perubahan. Kemudian dalam teks stop word-nya itu kata cukup dihilangkan, jadi langsung membantu proses transaksi mudah. Ada lagi pada kalimat buruk sekali, memang sih bebas biaya. Nah, pada teks stop word-nya itu jadi buruk sekali diubah menjadi buruk sih. Nah, kata bebas biaya itu jadi yang dihilangin itu buruk kata sekali memang. Kemudian dilanjut pemrosesan data yang kedua itu pembersihan data, di mana pembersihan data ini bertujuan untuk menghapus elemen-elemen yang tidak relevan atau mengganggu analisis. Sebagai contoh, hasil output dari scraping data tentang Shopify terdapat 7 kalimat. Di antaranya ada yang positif, negatif, dan juga netral. Untuk kata yang pertama itu bintang satu pun gak pantas buat aplikasi ini. Kemudian di tag clean-nya itu B-nya jadi kecil, bintang satu pun gak pantas, B-nya kecil. Kemudian di stop word-nya dihilangin kata buat, jadi langsung bintang satu pun gak pantas aplikasi, jadi langsung ke aplikasi. Kemudian di kata yang kedua yaitu cukup membantu dalam berbagai proses transaksi. Di tag clean-nya itu C-nya jadi kecil, cukup membantu dalam proses transaksi. Kemudian di teks stop word-nya cukupnya dihilangin, jadi langsung membantu proses transaksi mudah dengan Shopee. Kemudian ada kata DG atau ini DG ganti dari berbagai proses, jadi proses transaksi mudah dengan yang kata sebelumnya itu berbagai proses. Kemudian pemrosesan data yang ketiga dari normalisasi teks, di mana normalisasi ini mengubah teks menjadi bentuk yang konsisten, seperti mengonversikan semua huruf menjadi huruf kecil. Sebagai contoh, UDH U-nya gede diubah menjadi udah U-nya kecil. Kemudian kata G-nya gede diubah menjadi ga. Kemudian udah diubah menjadi U-nya kecil untuk memastikan bahwa analisis tidak membedakan antara huruf besar dan juga kecil. Sebagai contoh, hasil output dari scraping data Shopify ada 7 kata, dimana kata yang pertama ini sama yang diubah itu kata bunga 0,07 dihilangin 0,07 nya jadi katanya bunga, nyatanya bunga mendi ubah.
Kemudian di sini saya kasih bintang 1 ya, koma. Sedangkan di tagline-nya itu langsung saya kasih bintang 1 ya, soalnya gimana? Dihilangin komanya. Kemudian yang keempat itu pemrosesan data dari stemming, dimana stemming ini mengurangi kata ke bentuk dasarnya dengan menghapus akhiran atau imbuhan. Contohnya bermain dan bermainan akan dikonversikan menjadi main. Stemming cenderung menghasilkan kata dasar yang lebih kasar atau tidak selalu sesuai secara linguistik. Di sini terdapat 25 kata. Di antaranya ini terjadi perbedaan dari kata pengembalian menjadi kembali. Kemudian membantu jadi kata bantu. Kemudian ada lagi menyediakan diganti menjadi sedia. Nah, yang terakhir pinjaman diganti menjadi pinjam. Kemudian pemrosesan data yang kelima yaitu lemmatization, di mana lemmatization ini beda dengan stemming. Lemmatization ini mengubah kata ke bentuk dasarnya berdasarkan konteks linguistik. Lemmatization ini sering dianggap lebih akurat daripada stemming. Terdapat output dari hasil scraping Shopify. Ini ada 4 kata. Yang pertama itu bintang 1 pun gak pantas buat aplikasi ini. Untuk tagline-nya itu bintang 1 pun gak pantas, P-nya jadi kecil. Kemudian dari stop nya tidak ada perubahan. Nah, di tag tokennya itu dipisah per kata, jadi bintang koma 1 pun koma gak koma pantas. Kemudian di tag Temindo-nya dihilangin kata pun, jadi bintang 1 enggak pantas aplikasi, proses kembali. Kemudian di tag lemmatization-nya dipisah tapi jaraknya jadi renggang per kata, itu bintang koma 1 pun. Nah, 1 pun itu kembali ke kata awalnya atau kata kalimat mentah. Nah, kemudian yang ketiga itu dari metode analisis sentimen, dimana sini saya mengambil naive Bayes karena algoritma pembelajaran mesin berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Meskipun asumsi independensi ini jarang terpenuhi dalam data dunia nyata, algoritma ini sangat efektif untuk analisis teks, termasuk analisis sentimen. Untuk cara kerja sendiri dari algoritma naive Bayes ini dengan model menghitung probabilitas suatu teks tergolong dalam kategori tertentu, misalnya positif, negatif, ataupun netral berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul. Di sini terdapat rumus yaitu P dalam kurung C per X sama dengan P dalam kurung X per C kurung tutup dikali P dalam kurung C kurung tutup dibagi P dalam kurung X kurung tutup, dimana untuk P dalam kurung C per X kurung tutup adalah probabilitas teks untuk X tergolong ke dalam kelas C. Kemudian P dalam kurung X per C kurung tutup adalah probabilitas teks X muncul dalam kelas C. Kemudian untuk P dalam kurung C kurung tutup adalah probabilitas prior dari kelas C. Nah, yang terakhir P dalam kurung X kurung tutup adalah probabilitas total teks X. Nah, kemudian dilanjut untuk hasil analisis berdasarkan model evaluasi dari algoritma naive Bayes ini menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Hasil evaluasinya itu menunjukkan titik akurasinya itu 0,785, di mana di persenin menjadi 0,78. Kemudian untuk presisinya itu 0,731,
atau 73%. Kemudian di recall 0,785 atau di persenan menjadi 78%. Nah, untuk F1 skornya 0,753, untuk persenannya menjadi 75%. Confusion metriknya itu 82, 13, kemudian 18. Kemudian untuk hasil visualnya itu dari data 1000 terdapat 5 rating, dimana rating 1 itu terdapat 370 raw, kemudian rating 2 nya itu 83 raw, dan rating 3 nya 81 raw, rating 4 nya 58 raw, dan rating 5 nya itu 408. Bisa dilihat di tabel untuk 1 lumayan tinggi karena negatif, selisih 38 dari positifnya. Kemudian hasil analisis visualisasi dari kata positif dan negatif tentang aplikasi Shopify. Ini terdapat kata yang sering muncul, yaitu kata tapi di visualisasi negatif. Tapi juga aplikasi saya, Anda, dan nya. Nah, untuk visualisasi kata positifnya yang sering muncul yaitu di Shopify. Nah, kesimpulannya yaitu dari studi kasus tentang analisis sentimen ulasan aplikasi Shopify melalui Google Play Store ini cenderung lebih tinggi negatifnya, yaitu 56,5%. Nah, untuk positifnya itu 43,5%. Mana dengan melakukan scraping data, ulasan pengguna berhasil dikumpulkan untuk analisis melalui langkah-langkah pra pemrosesan seperti tokenisasi, pemeriksaan data, dan streaming. Data mentah dipersiapkan agar sesuai untuk digunakan oleh model algoritma Bayes terbukti efektif dalam mengklasifikasikan ulasan menjadi sentimen positif, netral, atau negatif dengan akurasi sebesar 78%. Hasil analisis menunjukkan positif 408 raw, negatif 37 raw, dan sisanya netral. Studi ini menunjukkan bahwa analisis sentimen dapat membantu pengembangan aplikasi Shopify untuk memahami umpan balik pengguna dan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas aplikasi sehingga memperkuat kepuasan dan loyalitas pengguna. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.